dalam hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk mengajak orang supaya berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Lihat dalam hadis beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Kalau tak boleh, maka dengan lisannya. Kalau tak boleh, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi tidak ada dalam konteks ini melihat benda yang mungkar, yang penting aku buat baik. Orang punya mungkar, dia punya pasal. Tak boleh, dia punya pasal. Kita memiliki kewajiban juga terhadap orang lain untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan tangan, ataupun dengan hati. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Allah melaknat kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Apa sebabnya? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kepada perbuatan mungkar yang dilakukan. Ya, ini ada orang berbuat mungkar, katanya dia punya pasal. Yang penting aku tak. La. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain, karena membiarkan orang berbuat mungkar dengan ridha kepada kemungkaran yang dilakukan, maka dia adalah syaitanun akhras, syaitan bisu. Siapakah syaitan bisu? Orang nampak benda mungkar, dia diam dan tidak merasa bersalah untuk menegur hatta dengan hatinya kepada orang berbuat mungkar tadi. Fahim dom? Walihada baginda Rasulullah SAW meletakkan kepada 3 kategori. Dalam hal ini, hendaklah, yakni kalau melihat kepada orang yang berbuat mungkar, hendaklah dia menegurnya. Yakni menggunakan dengan 3. Apa itu? Dengan kekuatan, dengan lisan, dan juga dengan hati. Bila menggunakan dengan hati, ketika kita tidak mampu menggunakan lisan dan juga tangan. Faham dong? Terkadang ada satu zaman, kalau kita bercakap betul, kita akan masuk penjara. Terkadang akan tiba satu zaman, orang menegakkan kebenaran, dia akan ditangkap. Terkadang ada satu zaman, ketika menzahirkan kebenaran, maka dia akan dihukum. Ketika zaman seperti ini ada, keadaan seperti itu ada, kondisi atau situasi seperti itu ada, mungkin kemungkaran yang berlaku di hadapannya ditegur dengan hatinya. Karena kalau dengan lisan atau dengan tangan, maka dia akan mengundang kemudaratan yang membinasakan kepadanya. Tetapi tetap kemungkaran, tetap dia tak suka kemungkaran itu berlaku. Nah, dan mencegah kemungkaran dengan lisan, dengan nasihat, dengan tulisan, dengan menyampaikan surat, dengan memorandum. Contohnya, orang memperjuangkan gerakan-gerakan yang bebas, hubungan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau hal-hal mungkar yang lainnya. Maka dalam hal ini, cara yang menjadi laluan untuk kita dapat mencegah kemungkaran, yang laluan itu adalah ada dan tidak bertentangan dengan syarak dan juga ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, nah kita perlu mengambil laluan itu dengan tidak berdiam kepada kemungkaran yang sedang dipropagandakan. Dan yang terakhir adalah dengan kekuatan. Dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan, itu pun terhad kepada orang yang memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa dalam hal ini bukan hanya terhad kepada pemerintah negara saja. Karena kuasa
adalah bergantung kepada situasi apa seseorang itu dikatakan berkuasa. Ketua negara punya kuasa terhadap negara. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, ketua negara mungkin tak boleh berbuat apa. Ya kan? Contohnya, pasangan suami istri, istrinya tak pakai tudung. Contohnya, kuasa ketua negara terhadap perempuan itu berbeda dengan kuasa suami terhadap istrinya di dalam mengambil sikap dan tindakan. Di dalam hal ini, masing-masing memiliki kekuasaan mengikut skop yang diletakkan oleh Allah Syara dalam skop itu. yakni kalau dia seorang ketua keluarga, maka dia berkuasa kepada keluarganya. Kalau dia adalah seorang ketua dalam pejabatnya dalam syarikatnya, maka dia punya kuasa terhadap syarikat dan juga anak buahnya. Tidak boleh perkara yang riba, tidak boleh rasuah, tidak boleh hal-hal yang mungkar. Dia punya kuasa. Jadi arti kekuasaan di sini adalah bergantung kepada skup apa yang di situ, yang pada skup itu ada kuasa. Kalau pada keluarga, maka di situ ada kuasa kekeluargaan. Kalau itu pada syarikat, ada kuasa syarikat. Dan kalau itu negara, ada kuasa yang dia boleh lakukan dalam kepimpinannya. Ayam-tom, hadza berkenaan dengan mencegah kemungkaran dengan kuasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sudah pukul 11 ini.